Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi di channel Sukma Kids. Kali ini kita akan membahas pembelajaran di level kelima. Ibu ucapkan selamat untuk kalian yang sudah berada di level ini. Jangan patah semangat belajar ya, karena ini bukan akhir. Kenapa? Karena di video ini artinya kalian sudah mampu menjawab soal TKA. Ibaratnya nih, tryout yang ibu buat di sini seperti bahan. Kalau kalian sudah membeli bahan-bahannya, sudah memiliki bahan-bahannya, kalian nih kalau mau buat sop, sudah ada ayamnya, sudah ada wortelnya, sudah ada kubisnya, dan ada daun bawang, daun sop, ya, dan semuanya. Artinya kalian tinggal mengolahnya, memasaknya, sehingga menjadi sebuah sup. Artinya setelah kalian sudah mampu mengerjakan level 1 sampai level 5, kalian sudah bisa mengerjakan memasak sebuah sup atau mengerjakan soal TKA dengan baik. Paham ya? Kalian sudah mencapai level ini. Ayo kita pelajari ya. Tinggal satu langkah lagi kalian berhasil ya. Baiklah, kita mulai dengan soal nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Di soal nomor 1 ini, dalam kelas 40 siswa ya, 60% suka matematika, 25% suka IPA. Berapa lebih banyak yang suka matematika? Nah, diketahui untuk jumlah siswanya sudah diketahui ya ini. 40 siswa itu jumlah keseluruhan. Nah, ini berapa lebih banyak yang suka matematika? Jadi yang ditanya matematika. Karena matematika kita langsung lihat 60% ya, karena matematika itu 60%. Jadi karena 60% yang suka matematika, jadi kita buat jadi pecahan. 60 per 100 dikali 40. Karena jumlah siswanya 40. Kita bagikan ya, 01 di atas, di sini ada 0 lagi, 2 berarti yang di atas ya. Ini ada 0 di bawah, kita coret juga ya. Jadi seimbang. Jadi tinggal kita kalikan saja yang di atas, 6 kali 4 hasilnya 24. Jadi yang suka matematika 60% ya. Nah, yang suka matematika adalah 24 siswa. Nah, jadi perhatikan lagi lebih dalam lah ya soalnya ya, supaya tidak terkecoh. Berapa lebih banyak yang suka matematika? Berarti dia minta ada kata-kata lebih ya. Berarti minta perbandingan. Jadi di sini kan ada matematika ya. Nah, yang satunya lagi adalah IPA. Nah, IPA-nya kita cek juga. IPA-nya berapa? 25 per 100 dikali 40. 01 di atas coret, 01 di bawah coret. Jadi 25 dibagi 10 hasilnya berapa? 25 dibagi 10, 2,5. 2,5 dikali 4 berapa? Kita kalikan ya, 25 dikali 4 dulu. 5 kali 4, 20. 2 kali 4, 8, tambah 2, 10. Tapi ini kan 2,5 ya, jadi komanya di sini karena ada satu angka di belakang koma, berarti jawabannya 10. 10 siswa. Jadi IPA-nya 10 nih, matematikanya 24, berarti karena dia menanyakan lebih banyak, berarti dia adalah menanyakan selisihnya ya, berapa lebih banyak sih gitu perbandingannya ya. Nah, jadi matematika dikurang IPA. Matematikanya 24, IPA-nya 10. Berarti berapa hasilnya? 14. 14 siswa. Jawabannya yang B. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebuah bus menampung 48 penumpang untuk mengangkut 540 siswa. Kapasitasnya 540 siswa ya. Nah,
minimal berapa kali perjalanan. Nah, satu bus itu nampung 48. Kalau 540 siswa yang mau ikut, berarti berapa kali berjalan? Minimal berapa kali perjalanannya? Berarti kita bagikan ya 540 dibagi 48. Nah, kita nggak hafal nih perkalian 48, jadi kita cari 48 kali berapa yang mendekati 54. 54 saja ya. Ya, karena kalau 3 terlalu kebanyakan, tapi kalau 5 aja nggak cukup, kedikitan. Masa hasilnya 5 ya, jadi kita 54 ya, yang kemungkinan hasil dari perkalian 48. 48 dikali berapa ya? Kalau 2 sudah pasti dia jauh hasilnya. Jadi 48 kali 1. Ini kita kurangkan ya. Ini jadi 14. Ini jadi 4. 14 kurang 8 hasilnya berapa? Hasilnya 6. Ini habis 60. 48 kali berapa ya? Ini coba kita kalian 2 ya. 8 kali 2 16. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 96 kelebihan. Jadi kita harus hitung lagi. Berarti ini kali 1 lagi karena 48 kali 2 kan 96. Jadi nggak kebesaran ya. 48 ini kita kurangkan jadi ini 10. Ini 5. 10 kurang 8 hasilnya 2. Ini 5 ya, 5 tadi 5 kurang 4 hasilnya 1. Berarti ini komaan. Nah, jadi kemungkinannya 11 koma ya. 540 itu dia kemungkinan 11 kali perjalanan. Tapi dia kelebihan karena koma ya. Belum selesai nih. 120 kemungkinan kan dia minta bantuan koma ya. 48 kali berapa yang hasilnya 120. 4 kali 48 kali berapa ya? 48 kali 5 coba. Ini 0, ini 4. 4 kali 5 20. 20 tambah 4 24. Kelebihan juga ya. 48 kali 3 ya. 8 kali 3 24. 4 kali 3 12 tambah 2 14. Kelebihan juga berarti 48 kali 2 ya. 11,2. Berarti intinya lebih ya. Karena ada kemungkinan kalau dia mau satu bus yang nampung dia sendirian 11 kali perjalanan lebih ya, 11 kali karena ini koma. Karena dia udah lebih dari 11 ya. Ini kan 540 siswa. Kalau 11 dia nggak bisa. Berarti otomatis dia ke 12 jawabannya ya. Karena 11 itu udah kelebihan, nggak nampung lagi, siswanya masih kurang. Jadi yang cukup adalah 12 siswa kita lebihin. Seperti itu untuk menjawab soal nomor 12. Jadi intinya di TKA yang beneran itu benar-benar mengandalkan logika kita. Gimana sebuah cerita itu harus kita olah menjadi suatu hitungan ya. Intinya bagaimana kita mengolah logika kita ya. Harus pas ya, tentunya saja. Misalnya garamnya nggak boleh keasinan, ya. Jangan sampai kelebihan, ya. Jangan juga kekurangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Bilangan 3 digit terbesar yang habis dibagi 7 dan 11 adalah. Nah, ini dia soalnya seperti ini ya, mau bikin kita tebak-tebakan ya. Yang habis kalau dia bisa habis dibagi 7 dan 11. Nah, jadi kita coba semua kalau soal seperti ini. 994 dibagi 7. Dan juga bisa nggak dibagi 11 ya. Ini 7 kali berapa? 7 kali 9, 63. Ini 1 ya, ini 7. Ini 9 kurang 7 hasilnya berapa? 2. Ini 9. Ini 7 kali 8, 7 kali 7, 7 kali 4, 7 kali 4, 28 ya. Nah, berarti ini 1, 4. Nah, ini berapa ini? 2. Ya, habis ya. Berarti sekarang ke 11. 994 dibagi 11. Bisa nggak ya?
Ini 9 ya, tentu saja 9. Nggak bisa. Coba kita tebak lagi ya. Kita tebak ke yang bawah ya, yang D ya. 990 dibagi 11. Coba bisa ya kayaknya ya. Ini 9. Ini 99. Terus ini tinggal 0. Ya. Gitu kan. 11 kali 9 kan 99. Terus kalau dikasih 0 ya berarti 990 hasilnya, bisa. Coba sekarang kita bagi 7 ya. 990 dibagi 7. Ini 1, ini 7, 9 kurang 7 hasilnya 2, ini 9, ini 4, ini 28, ini 1, ini 0. Nggak bisa. Jadi kita coba lagi ya. Coba sekarang 987 ya. Kita bagi dengan 11 ya. Ini 11 kali 9 dia kelebihan. 11 kali 8, 88. Ini 9-nya jadi 1, ini 0, ini 7, 107. Nggak bisa juga. Berarti kemungkinan 924 ini yang bisa. Berapa yuk? Kalau bagi kalau 9, ini 8 ya. Ini 88 ya. Berapa? Ini 12 pinjam, ini jadi 8. 12 kurang 8 hasilnya 4. 44. Yang 11 tadinya ya. Berarti ini 4 bisa. Sekarang ke 7 ya. Lumayan ya, soal seperti ini harus dicoba semua ya. 924 dibagi berapa? 7 ya. Ini 1, ini 7. 9 kurang 7 hasilnya berapa? 2, ini 2. 7 kali 3, 21. Ini 1, ini 4, 17. Ini 7. 2 ya maksudnya, maaf. 7 kali 2 kan 14. Berarti jawabannya 132 dan 84. Jadi yang jawabannya adalah B ya. Nah, seperti itu soal nomor 3. Kita ke soal nomor 4. Sebuah bilangan jika dikali 3 lalu ditambah 17 hasilnya 62. Bilangan apa itu? Kalau ditambah 17 ini kan ada nih. Kalau tambah 17 hasilnya 62, berarti kita langsung aja deh 62 kurang 17 ya. Gitu cara cepatnya. Ini jadi 12, ini jadi 5. 12 kurang 7 hasilnya berapa? Di 5 ya. 5 kurang 1, 4. 45. Berarti kita cari nih bilangan apa yang kalau dia dikali 3 hasilnya 45. Gitu logikanya ya anak-anak. 15 dikali 3 hasilnya iya 45. Jawabannya B, 15. Gini ya nak ya. Oke, kalau nggak percaya 5 kali 3, 15. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Oke, berhasil. Yuk kita lanjut ke soal nomor 5. Diagram menunjukkan 40% siswa naik sepeda, 35% jalan kaki, sisanya naik angkot. Jika ada 200 siswa, berapa yang naik angkot? Jadi nah ini kan sudah ketahuan ya jumlah seluruhnya 200 siswa nih. Terus yang pertanyaannya adalah naik angkot. Naik angkot ini belum ketahuan jumlah persennya. Jadi ini kan kapasitas full kan, kalau full 100%. Kalau kita kurangin caranya, kurangin 40 karena 40 naik sepeda. Berapa 100 kurang 40? 60%. Nah, sekarang ada lagi yang di luar naik angkot ya, ada 35% jalan kaki. Berarti kita kurangin lagi. 60% dikurang 35% hasilnya
berapa? 25%. 25% yang naik angkot. Nah, jadi kita hitung 25% ini, 25/100 dikali 200. Coret di atas 02, coret di bawah 02. 25 kali 2 hasilnya 50. Jawabannya yang B. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Jika A tambah B sama dengan 20 dan A kurang B sama dengan 6, maka nilai A kali B. Nah, berarti kita tebak-tebakan lagi nih. A tambah B sama dengan 20. A kurang B sama dengan 6. Nah, kira-kira nih ya, kalau dia ditambah ini kan, ini kemungkinannya kita logika kesakan saja ya. Kalau ini 15 tambah 5, coba. Kalau ini 15 kurang 5 hasilnya 10, kalau nggak bisa ya. Berarti gini ya caranya ya. Misalnya ini ada berapa? 19, 18, 17, 16, 15. Nah, kalau ini kalau mau jadi tambah 1, apa sih ya? Kita bagusin. Kalau ini tambah 1, 20. Berarti ini tambah 2. Ini tambah 3, ini tambah 4, ini tambah 5. Kalau ini 14 tambah 6. Nah, sekarang kita balik nih. Coba yang kemungkinan ini adalah ya. 14 kurang 6 berapa? 14 kurang 6. 14 ya, dikurang 6. Hasilnya 8 ya, nggak bukan ya berarti ya. Kita terus mundur ya. Ini 13 ya. 13 tambah 7 ya. Yang bisanya 20 ya. 13 kurang 7. Nah, ini dia hasilnya ya. 13-nya A, B-nya 7. Kalau A-nya 13, B-nya 7. A tambah 13 tambah 7 hasilnya 20. Kalau 13 ini 20 ya, 20. Kalau 13 kurang 7 hasilnya 6. Jadi jawabannya 13 dan 7. Oh, ini menanyakan kali ya. Karena sudah diketahui, kita tinggal kalikan saja 13 kali 7. Berapa hasilnya? 13 kali 7. 3 kali 7 21. 1 kali 7 7 tambah 2 91. Jawabannya yang C. Jadi kita langsung coba begitu ya. Mencoba misalnya kan hasil maksimumnya ditambah-tambahnya 20. Berarti kita mundur kayak tadi cara Ibu ya. 19 tambah 1, 19 tambah 2, kemungkinannya. Langsung kita cobain gimana kalau dia dikurang. Tadi kita nyoba ini ternyata salah ya. Ternyata kita ketemu ya gitu. Seperti itu anak-anak ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Sebuah kolam diisi 15 liter air per menit. Setelah 2 jam 20 menit, berapa liter air dalam kolam? Nah, jadi per menitnya dia 15 liter per menit. Nah, tapi setelah 2 jam 20 menit, berapa liter pertanyaannya? Berarti ini adalah perbandingan ya. Perbandingan, ada 2 perbandingan, senilai ataupun berbalik nilai. Untuk soal ini kita harus samakan dulu ya. Ini kan dia nggak sejajar 2 jam 20 menit. Jadi kita setarakan dalam bentuk menit semua ya. Ini kan per 1 menit. Jadi kita jadikan menit semua.
1 jam berapa menit? Pertanyaannya 1 jam 60 menit. 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 kali 6. 2 kali 6 120. 2 kali 60 maksudnya. 2 kali 60 hasilnya 120 menit. Nah, tambahin ini 2 menit, 20 menit. Jadi jawabannya 140 menit. Maksudnya yang harus dihitung adalah 140 menit yang mau kita cari. Karena 140 menit yang mau kita cari, ini kan kita pikirkan ya, perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, kalau diisi dalam 1 menit, dia 15 liter. Kalau dia 140 menit, berapa liter? Berarti dia bertambah. Kalau bertambah, artinya perbandingan senilai ya. Jadi dia, kalau dia waktunya bertambah, dia nambah banyak, bukan nambah sedikit. Biasanya kalau berbalik nilai, misalnya dalam soal pekerja ya. Nah, kalau soal seperti ini perbandingan senilai. Oke, kita coba hitung ya. Jadi ini dapat diketahui 15 liter. Satu menit. Pertanyaan ini ditanya, ini 140 menit. Artinya 15 liter didapatkan untuk 1 menit. Nah, berapa liter nih yang didapatkan jika 140 menit? Jadi ini adalah perbandingan senilai ya. Untuk perbandingan senilai, kita mencari nilai X kan. Nah, apa yang berhadapan dengan nilai X? 140 per 1 ya, per 1 menit ya, karena ini menjadi penyebutnya yang lawan dari X tadi ya. Terus kita kalikan 15 ya. Seperti itu cara mencari perbandingan senilai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan ya, 140 dikali 15. Nah, nolnya kita tahan sebentar, kita kalikan saja 14 kali 15-nya. 4 kali 5, 20. 1 kali 5, 5. Tambah 2, 7. 4 kali 1, 4. 1 kali 1, 1. 0 ditaruh, 7 tambah 4, berapa? 11 ya. Jadi satunya taruh sini, satunya di sini. Ini menjadi 2. Jadi jawabannya 210. Jangan lupa tadi ada 0. Jadi 2100. Jadi jawabannya 2100 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah persegi panjangnya 3 kali lebarnya. Jika keliling 56 cm, berapa luasnya? Nah, di soal nomor 8 ini yang sudah diketahui adalah kelilingnya. Kelilingnya 56 cm. Nah, diketahui panjangnya itu kayak ngasih clue aja ya, 3 kali lebarnya, 3 kali dari lebarnya. Nah, jadi kalau rumus persegi panjang kelilingnya berapa? Ayo, 2 kali panjang tambah lebar. Nah, terus kan diketahui nih kelilingnya kan 56. Nah, nggak tahu kita panjang sama lebarnya, nggak tahu. Kita harus mengetahui panjang sama lebarnya dulu untuk mencari luas ya. Kita cari tahu. Kita tebak dulu ya. 2 kali berapa yang hasilnya 56? 2 kita bagi berarti 56 dibagi 2. Ini 2 kali 2 4. Ini 1, 5 kurang 4 1 ya. 6-nya turun.
Ini 2 kali 8, 16. Jadi 28. Berarti ini nanti kita jumlah dari panjang tambah lebar itu 28 ya. Nah, supaya nanti kan hasilnya 28 nih. Baru kita kaliin. Oh, 8 kali 2 hasilnya 56. Berarti kita ketemu nih kelilingnya 56. Jadi kita pikirkan yuk panjang tambah lebarnya berapa supaya 28 gitu. Nah, cluenya adalah panjangnya 3 kali dari lebar. Berarti karena dia 3 kali lebih lebar, karena dia 3 kali dari lebar, kemungkinan ini 4 ya. Karena ini kan dia lebih unggul dari lebar. Ini kan panjang nih, ini lebar 3 kali lebih dari dari lebarnya. Berarti kemungkinan semuanya jumlahnya ada 4. Nah, ini kan jumlah fullnya 28. Berarti kita bagikan 28 bagi 4 berapa? Jawabannya 7. Berarti kita simpulkan kalau lebarnya adalah 7 karena ini kan lebarnya 1 ya. Panjangnya 3 kali, berarti 3 kali 7 hasilnya 21. Nah, karena panjangnya kan ini 3 kali dari lebar, bener kan? Gitu ya. Panjangnya 21, lebarnya 7. 21 tambah 7 hasilnya 28, berhasil. Jadi nanti 28 itu kita kalikan 2, hasilnya 56. Makanya jawaban kelilingnya 56. Berhasil ya kalau cara seperti itu. Nah, berarti kita cari sekarang luasnya. Rumus dari luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya sudah diketahui 21, lebarnya 7, berarti kita kalikan 21 kali 7. 1 kali 7, 7, 2 kali 7, 14. Jadi jawabannya D. Oke, paham ya anak-anak? Bagus. Oke, semangat lagi, sedikit lagi kita ke soal nomor 9. Ibu membeli 3,5 kg beras harga 42.000. Berapa harga 5/4 kg beras? Jadi kita harus ketahui dulu nih per 1 kilonya berapa. Kok dia bayar 3,5 kilonya 42.000? Kita bagikan 42.000 dibagi 3,5. Dibagi 3,5. Nah, kita bagi ya. 35 kita anggap ini angkanya 35. 35 kali 2 berapa ya? 5 kali 2 10. 3 kali 2 6 tambah 1 7. 70. Berarti kelebihannya. Berarti kita pakai 1. Ini 35. Ini 12 karena nggak bisa minjem ya, 12 jadinya. Ini 3. 12 kurang 5 hasilnya 7. Nolnya turun. Berarti kalau sudah seperti ini 35 kali 2 ya yang hasilnya 70. Nah, tersisa berapa nol yang belum dipakai 2? 0, 0. Nah, jangan lupa karena ini kan kita mau membagi nih. Ya, karena kita membagi ada koma 1, jadi kita otomatis kan 35 kali berapa yang hasilnya 42.000. Berarti kita geserkan komanya ke belakang ya, karena kita ini beda dengan perkalian. Kalau perkalian ya biasanya kalau kita mau ngali misalnya 3,5 kali 2 misalnya, berarti kita otomatis ada berapa ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 nih kalau lagi kali-kaliannya. Berarti ini jawabannya koma. Nah, ini berbeda kalau pembagian. Kalau pembagian ini walaupun ini komaan, jadi kita artinya kalau dia pembagian kita kasih 0 lagi. Gitu ya. Kita kasih 0 lagi kalau dia pembagian. Ini ada 1 angka di belakang koma, berarti kita kasih nolnya 1 ya.
Jadi jawabannya 12.000. Jadi untuk kalau dia 1 kilo dia bayar 12.000. Jadi kalau 3,5 kilo dia bayar 42.000. Nah, sudah diketahui ya 1 kilonya. Pertanyaannya adalah kalau 5/4 berapa? 4 berapa? Kita kalikan 1.000. Untuk menghitungnya kita jadikan pecahan biasa ya. Ini kan pecahan campurannya 5/4. 5 kali 4 20 tambah 1 21. 21 kali 12.000. Nah, berapa? 12 bagi 4 bisa ya. 12 bagi 4 jawabannya 3. Ini berarti 3.000. 21 kali 3 sekarang. 21 kali 3. 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. 63.000. Jadi yang mau dibayar adalah 63.000. Kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Ini nomor terakhir ya. Ada deret ya. Kita tulis dulu deretnya 5, 8, 14, 23, 35. Nah, kita cari ya polanya seperti apa untuk soal ini. Coba kita cari 5 tambah 3 kan 8 nih. Ini ketambah 3 beneran nggak 14? Kalau 8 ke 14 itu tambah 6. Kalau 14 ke 23 berapa ya? 23 kurang 14. Kita hitung ya. Ini 3 kurang 4 nggak bisa saja 13. Ini jadi 1. 13 kurang 4 hasilnya 9. Berarti ini tambah 9 ya. Nah, ini 23 ke 35 ya. 35 ke 23 berapa? 5 kurang 3, 2. 3 kurang 2, 1. Ini 12 ya. Nah, ini ada polanya nih. Cari polanya ya. 1 kali 3, 3. Berhasil ya kayaknya ini kalian 3 nih. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Terus berarti selanjutnya 5 kali 3, 15. Berarti ini angkanya ditambah 15. 35 tambah 15 berapa? Ini 10. 4 tambah 1, 5. 50. Jawabannya angka selanjutnya adalah 50. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya TKA itu adalah melatih sejauh mana sih logika kita dalam berpikir. Untuk itu anak-anak terus semangat ya dengan rajin-rajin berlatih soal ya. Itu karena kalian sudah mendapatkan bahan-bahan nih, pengetahuan, udah terbiasa menjawab soal dengan logika. Berarti kalian seterusnya terus terbiasa untuk belajar. Artinya kalian menjawab soal ya. Try out, jangan lupa ya. Kalian belajar, berlatih bagaimana rasanya, perasaan saat menjawab soal ya. Apalagi kalau try out-nya ada waktunya ya, timernya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa try out ya di link deskripsi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar ibu terus semangat ya untuk berbagi cara-cara tips untuk menjawab soal TKA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.